Selamat sore rekan-rekan media semuanya. Jadi mungkin beberapa menit yang lalu saya menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia yang ada di Jakarta. Ya, kita bicara banyak hal, khususnya urusan pertanian dan terkhususnya lagi adalah terkait pupuk. Sebagaimana Anda juga mungkin pernah saya berikan pernyataan sebelumnya di beberapa media yang lain bahwa dengan adanya kondisi perang sekarang, ditutupnya Selat Hormuz dan semua turunan efeknya ini, salah satu yang berimbas adalah pupuk, suplai pupuk di dunia. Jadi sepertiga dari fertilizer, dari pupuk di dunia ini lewat Selat Hormuz gitu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah dengan kondisi perang dan Selat Hormuz yang terbatas dan tertutup ini, kondisi perpupukan di Indonesia seperti apa kayak gitu ya. Nah, ini mungkin juga perlu saya jelaskan bahwa satu, pupuk itu paling besar kebutuhan itu adalah pupuk urea N ya. Kemudian ada kebutuhan P dan K. NPK itulah sebetulnya yang paling diperlukan di pupuk, majornya di situ. Nah, dari N, P dan K itu yang paling besar adalah N atau urea, kemudian P dan K-nya itu relatif lebih sedikit. Dan P fosfat dan juga potasiumnya itu kita memang masih impor, tapi diversifikasi sumber impornya itu tidak banyak dari selat itu, tidak banyak dari negara yang melewati selat itu. Nah, untuk urea kita ini adalah bisa mencukupi tanpa kebutuhan impor. Karena bahan baku urea yang paling besar dibutuhkan untuk industri urea ini adalah gas alam, dan kita punya gas alam di dalam negeri. Oleh karenanya, dikarenakan ada disrupsi, ada gangguan di Selat Hormuz dan kemudian ada gangguan suplai ini semua, ada banyak negara membutuhkan urea. Dan Indonesia punya urea yang kita produksi dalam negeri. Dari total kebutuhan pupuk yang kita produksi ada 14, sekian juta ton. Ada hitungan kita saat ini ada 1,5 juta ton yang kira-kira kita alokasikan untuk kebutuhan ekspor kita, untuk kebutuhan ekspor, dengan catatan kebutuhan dalam negeri terpenuhi terlebih dahulu. Jadi kita tidak mungkin kemudian mengutamakan kepentingan ekspor daripada kebutuhan, karena pupuk, industri pupuk di Indonesia, which is di bawah naungan Pupuk Indonesia, ini ada Pak Dirut di samping saya, adalah untuk memenuhi kebutuhan pupuk dalam negeri terlebih dahulu. Sudah dihitung, diperkirakan di tahun 2026 ini akan ada ekses urea 1,5 juta ton. Nah, ekses urea 1,5 juta ton inilah yang kemudian banyak diminati oleh beberapa negara sahabat dari Indonesia. Tadi baru saja tiba adalah Duta Besar Australia untuk Indonesia, dan juga saya akan menerima beberapa duta besar yang lain dalam kaitannya mereka ingin mendapatkan ekses 1,5 juta tadi berapa yang bisa dialokasikan atau mereka minta untuk diekspor ke negara mereka masing-masing, gitu ya. Sehingga tapi yang kita ekspor adalah yang betul-betul kita penuhi dulu kebutuhan dalam negeri kita, baru sisanya nanti kita ekspor. Itu kira-kira. Dan sekarang memang harga pupuk lagi tinggi, harga urea lagi tinggi, dan semua negara lagi mencari. Nah, alhamdulillahnya saya bisa katakan di depan awak media ini bahwa urusan pupuk bagi petani Indonesia aman. Jadi untuk kebutuhan pupuk kita, para petani kita, jutaan petani kita membutuhkan pupuk dan pupuk subsidi ini aman dalam negeri tanpa ada gangguan apapun. Nah, sedikit mungkin saya komentari sedikit Pak Dirut ya. Kalau ada petani nyari pupuk terus di kiosnya pas nyari habis. Saya katakan bahwa kita ini konsumsi pupuk sekarang lagi tinggi. Jadi petani ini ngambil pupuk dari yang diproduksi oleh Pupuk Indonesia, dan yang diambil petani ini agak sedikit kejar-kejaran. Jadi kalau misalnya ada petani nyari pupuk di kios, barangkali belum ada, tunggu 1-2 hari, insya Allah nanti barang itu akan ada. Jadi bukan pupuknya nggak ada, pupuknya ada, tersedia dan cukup. Saya pastikan itu. Hanya ini karena distribusi ini jadi kejar-kejaran antara produksi dan kebutuhan pupuk. Secara positif ini sinyal yang positif. Kenapa? Artinya petani kita nebus pupuk, yang artinya petani kita banyak nanam.
Jadi kalau banyak nebus pupuk itu artinya banyak nanam. Dan ini inline dengan catatan dari penyuluh pertanian yang tiap hari merecord berapa yang ditanam, direcord tiap hari. Nah, yang direcord itu kemudian direkap setiap hari secara nasional, dan rekapan itu inline dengan konsumsi dari serapan pupuk kita di tingkat petani.